Tahun 80-an itu balapan kayak apa Mas? Di mana dia brakingnya, di mana dia open throttle-nya, terus speednya gimana gitu kan. Jadi nggak bisa ngeles lagi. Yo, ketemu lagi ya di Motorsport ID. Ini istimewa nih tamu kita sekarang nih. Tapi kali ini bukannya tamu yang kita undang, tapi kita yang nyamperin tamu. Nah, kan? Karena beliau sangat sibuk dan waktunya sangat berharga, makanya kita samperin sini. Ini dia Mas Edi Saputra. Beliau ini sekarang terkenalnya sebagai distributor suspensi Öhlins yang luar biasa di Indonesia dan menjabat sebagai Deputi Roda 2 PPIMI ya. Iya, Mas. Sebelum kita tanya-tanya sejarahnya dia balapan dulu, kita gas ya Mas? Gas terus sudah, Mas. Nah, gitu Mas Edi. Kalau dilihat dari runutan waktu, kita kenal dulu tuh Mas Edi tahun 80-an jadi pembalap. Ya. Kemudian yang kedua, Mas Edi punya tim balap, gitu kan? Ini urut nih, punya tim balap. Kemudian apalagi Kak, lu punya ide yang setelah jadi tim balap menyelenggarakan balap? Manajer balap, terus dari itu main spare part balap, sekarang jadi regulator balap. Jadi Kak melengkapi informasinya. Jadi setelah jadi pembalap, miliki tim balap, menjadi regulator balap juga. Sekarang mainan bisnisnya perlengkapan balap juga. Mas, sekarang tahun 80-an itu balapan kayak apa Mas? 80-an itu saya SMA kelas 1, Mas. Kira-kira tahun 84-an lah. Itu cuma ada Sentul kan dulu kita ya. Ya, cuma Sentul, ya hari-harian memang weekendnya kita mainnya Sabtu Minggu di jalan raya lah, trek-trekan lah, mulai Sudirman, Monas, Gunung Sahari gitu kan, sampai Cawang, tuh dari Priuk ke Cawang kan, nanti balik lagi ke Kuningan gitu. Dulu sih belum ada banyak kendaraan lah, jadi masih berani. Kalau sekarang mungkin ya udah mati, belum sampai Cawang udah mati. Itu motornya apa Mas? Kalau dulu ada RX King, dulu tuner yang terkenal kan dulu Ompoa ya. Jadi Ompoa waktu itu juga udah pensiun, cuma saya minta tolong, akhirnya dia mau bantu lah, dia bilang, untuk bikin motornya. Tapi balapannya nggak pakai taruhan-taruhan kan Mas? Dulu nggak ada taruhan Mas, kalau dulu kan senang-senang aja lah. Kalau setelah itu ada beberapa teman yang ngajak main ke Ancol kan, saya juga motornya nggak kalau RX King tuh nggak terlalu siap lah gitu kan. Ada yang punya dulu Binter AR. Oh ya. Binter AR kan, bintang terang tuh kan. Ya, awalnya ya cobain motor teman, sama ya kayak Hong-An, Fully dulu kan. Tapi kan dia senior, kita masih barulah, ada Carry gitu. Ya karena coba-coba aja, tuker-tukeran, akhirnya pas balap kata si Hong-An, udah lu aja yang balap, yang punya motor nggak bisa katanya, ya udah. Akhirnya disitulah mulai Mas gitu. Oh, mulai seneng balapan beneran ya? Iya, akhirnya sampai setahun lah, nggak lama. Karena saya awalnya hobinya sepak bola, akhirnya tetap fokus di sepak bola. Tapi katanya pernah jatuh apa gitu sampai berhenti balap, itu sebabnya apa? Itu sih udah jatuh di umur 40 ya. Udah 40 dia masih disentul sih jatuhnya itu. Cuma cukup parah, jadi udahlah disudahi aja. Oh, iya. Iya. Nah lalu yang setelah berhenti balap, kemudian konon katanya punya tim balap. Ya awalnya kan saya ngebantu Jayadi lah, manajerin Jayadi dulu waktu di 2005, 2006 kan dia Suzuki sudah stop yang tim Pertamina-nya dulu kan. Jayadi dikasih motornya tapi nggak dikasih modalnya. Ya, itu balap ke Jurnas juga jalannya nggak lancar, tapi cuma ada Asia Road Racing. Itu kan cuma Malaysia, Cina, Indonesia. Ya. Jadi ya ngebantu Jayadi lah.
gimana. Itu mulainya sih ngurus-ngurusin motor. Situ Mas, gitu. Sejak itu baru di 2009 lah mulai coba-coba bikin tim nih, gitu kan. Walaupun apa ya, suka dukanya sih ya karena hobi senang aja. Tapi kalau secara finansial pasti rugi lah. Itu bukannya Mas Edi dulu dari keluarga kaya raya Mas ya? Waduh, enggak lah. Kita dari keluarga miskin, cuma dipercaya sama orang kaya, begitu aja. Itu Mas ya, makanya apakah biaya-biaya sponsorship tim balap itu dari beliau atau dari memang harus mencari beneran Mas waktu itu Mas? Waktu itu ya kita gini, saya kan basicnya master di accounting, jadi memang saya kerja di perusahaan juga udah ya cukup lah. Jadi menjalanin hobi, ngebiayain teman, modalin itu masih sanggup lah Mas, masih oke. Belum di luar sampai jual rumah kan Mas. Itu aja cuma niatnya waktu itu. Ada beberapa pembalap yang bagus kayak dulu aja, ada Jayadi, ada Hendriansyah kayak gitu-gitu. Ya coba kita teruskan lah untuk ngelanjutin mimpinya dia, walaupun secara kalau apple to apple tuh udah nggak bakal kompetitif karena motornya juga udah nggak kalah bersaing sama tim-tim Jepang. Tapi ngelihat semangatnya dia tuh kalau fight itu luar biasa memang. Dua itu memang top lah. Apa kita ngerasa kok kalau dia dapat motor itu mungkin ceritanya lain gitu, tapi kan apa daya gitu Mas. Dan dulu informasi part racing itu sangat rahasia lagi. Mas, ya, tahun 2005 ke bawah tuh ini beli di mana, ini nggak ada mau ngasih tahu semua. Gitu ya, Iya. Itu sih yang saya alamin. Jadi, berbeda. Setelah itu kan saya bikin tim sendiri sama Yamaha Indonesia, ada Sudarmono di situ, ada Satria, ada Topan gitu kan. Ya mulai terbuka lah gimana sih cari informasi untuk bikin motor kenceng. Fokusnya kan selalu pembalap kita nanya, wah motorku nggak kenceng, alasannya gitu. Iya betul. Jadi itulah PR saya dulu, gimana motor ini bisa kompetitif. Di mana sih dapat part racingnya? Hal pertama itu 2011 yang lakukan adalah beli 2D itu Mas. Oke. Ya. Data logger. Memang harganya hampir 100 juta itu. Tapi kan dengan data logger itu si pembalap juga udah nggak bisa bohong lagi. Waktu itu dicolokinnya kemana Mas ke motor itu Mas? Ke Yamaha R6 waktu itu. Yamaha R6 ya. Yamaha R6 dengan pakai laptop. Ini rekod dia di track ya, di mana dia brakingnya, di mana dia open throttle-nya, terus speednya gimana gitu kan. Jadi nggak bisa ngeles lagi, sama juga suspensinya kan. Kendala di kita pembalap tuh dari kecil nggak pernah belajar suspensi dulu kan. Beberapa pembalap yang juara nasional pun beberapa puluh kali ditanya suspensi nggak ngerti, pasti taunya nggak enak aja. Terjemahnya nggak enak ya apa nggak? Nah itu dia PR kan, itu buat saya juga jadi suatu tantangan lah, gimana ini ngedidik anak-anak ini gitu loh Mas. Sebenarnya seberapa krusial Mas ketepatan settingan suspensi dengan catatan waktu Mas, ini apa aja Mas sebenarnya perlu di setting Mas? Kalau pembalap kita nih umumnya fokus pada mesin. Kalau dulu kan balap bebek itu kan siapa mekanik yang paling jago bikin motor kencang udah pasti di depan dari yang lain ya. Nah, mereka tidak pernah belajar mengenai suspensi. Misalnya apakah keempukan, apa kerasan, terus wah ini motornya suspensi nggak enak. Nggak enaknya mana? Depan apa belakang? Gitu. Pokoknya nggak enak aja udah. Lah gimana mekanik juga orang mau menerjemahkan kayak gini kan? Ya gitu. Akhirnya dan mungkin menurut saya sampai sekarang juga masih begitu anak-anak. Karena ya bebek itu memang motor lah 70% ya. Baru suspensi. Skill pembalapnya ya. Kan dari dulu juga gitu. Mungkin jadi kita bisa belajar dari beberapa pabrikan dulu zaman bebek. Anak ini bagus dari junior dibawa sampai ke level paling atas. Tapi kan ternyata di level bawahnya karena kenceng juara karena motornya bukan karena skillnya. Gitu tuh menurut saya juga jadi kendala lah. Iya. Gitu sih. Kalau misalnya ini kita langsung pangkas dulu ya karena kebetulan pas rembukan suspensi Mas.
Apakah pengetahuan Mas Edi mengenai suspensi itu yang kemudian membawa niat Mas Edi untuk menjadi distributor ini, Mas? Tadinya ceritanya gimana sih ini kok tiba-tiba online gitu, Mas? Jadi ini sih berkah ya dari Allah buat saya nih. Jadi nggak ada, saya juga nggak punya pengalaman jualan spare part kayak gini. Kalau di BMW saya juga punya ada dealer BMW, saya juga pegang ATPM Chrysler, mobil Mazda. Jadi secara garis besar memang ngerti ngelola perusahaan. Tapi kan ini produk ini nggak gampang. Kita mau jualnya kemana gitu kan? Masuk mahal kan ini, Mas? Dan harganya juga dibanding yang kompetitor ya bisa 3 kali 4 kali lebih mahal gitu. Nah, sejarahnya adalah waktu 2012 ini saya bayar mekanik Jepang suspensi untuk megang pembalap saya namanya Sudarmono. Oh, Sudarmono itu ya. Sudarmono, ada Satria, saya bayar untuk jagain suspensinya aja. Orang tuh fokusnya mesin, ya kan? Jadi saya pengen tahu nih sampai seberapa penting sih suspensi buat di motor. Di belakang aja atau depan juga? Semua depan belakang, semuanya. Itu kan saya udah pakai Ohlin, tapi saya bayar mekanik Ohlin Jepang untuk jagain anak-anak doang. Itu memang costnya nggak murah kan, tapi saya pengen pembalap kita juga bisa di depan gitu loh, bisa belajar. Akhirnya, oh iya ini kenapa depannya goyang, kenapa dia bisa chattering, apa yang harus diperbaiki. Ya ilmu-ilmu itulah yang anak-anak dulu ibaratnya jarang ada yang tahu gitu, Mas. Nah setelah itu baru di 2012 datanglah ini bosnya Ohlin nih. dari Swedia, Mas ya? Dia kerja di Ohlin Swedia, tapi dia orang Jepang juga. Oke, ya. Dia yang megang di Asia Pasifik. Oke, ya. Dia datang ke sirkuit, dilihat, dia bilang, kita udah ada Ohlin dealer, tapi sudah saya tutup setahun yang lalu gitu. Mau nggak jadi gini? Saya lihat kamu banyak temen nih, gitu kan? Wah, saya nggak bisa dagang begini. Nggak apa-apa, pegang aja. Saya nggak kasih target katanya. Jualan aja. Tapi saya yakin kamu bisa, gitu. Ya karena mungkin dunianya Mas Edi diyakini memang ke sini. Iya, dia kan sering dilihat di situ juga. Akhirnya ya udahlah, saya ambil. Kalau sejarahnya Eka mungkin tahu di sini dulu Kak, dari di belakang dari cuma kayak gudang lah. Cuma petakan doang, cuma 2x3 Mas. 2x3 terus ya saya sama 2 mekanik berangkat ke Swedia belajar, training terus kan. Sampai 3 kali training ya akhirnya menguasai produknya kan, dan lebih gampang lagi tuh untuk jualan. Jadi kalau dulu kan, wah ini gue lebih bagus, ngapain pakai Ohlin, gitu kan? Nggak bisa menerangkan. Ya. Jadi akhirnya menurut saya dengan skill itulah, skill teknikalnya itu bisa menerangkan ke tim-tim awalnya kan, ke pemiliknya, lu kenapa harus pakai Ohlin? Alasannya ya, benefitnya apa gitu. Akhirnya bisa diterima sama mereka juga. Itu tapi kalau jualan ini nggak diputus gitu, maksudnya apakah komunikasi setelah orang beli mengeluh komunikasi misalnya terlalu lumpuh itu masih dilayani di sini, Mas? Jadi pertama yang saya lakukan itu memang nggak ada lah di dunia distributor Ohlin. Dulu mereka garansi cuma 1 tahun. Ya, saya kasih garansi 3 tahun. Ya, betul Mas. Saya karena dengan tahu ilmunya, tahu partnya, tahu tekniknya, saya berani kasih 3 tahun. Itulah cara dagang saya pertama tuh. Pertama gitu, Mas? Pertama garansi 3 tahun, saya buka racing service. Jadi setiap balap di mana tim yang pakai, saya ada di situ, saya bongkar di situ. Termasuk biaya sendiri untuk ke sana? Iya. Misalnya dulu ada Indoprik, ada di Surabaya, ada di Sentul, ada di Kalimantan, iya. Tapi kan itu bentuk apa ya? Nyari trust dulu lah ke orang itu. Lu pakai ini, kenapa lu bayar mahal? Tentu ada advantage-nya kan. Lu nggak percaya, lihat aja MotoGP semua pakainya Ohlin. Dan produknya juga
nggak susah jelaskan, cuma satu tipe gitu Mas. Mau yang di MotoGP, mau yang di balap sini, tipenya itu aja. Jadi nggak ada, wah ini lebih murah, kelas grade A, grade B, grade C, bisa. KW nggak ada ya? Kalau model merek KW kan ada, mau yang full race atau mau street, ya street atau track, udah ada. Mau punya buat jalanan aja ada gitu. Jadi rate-nya itu yang membedakan itu ya Mas? Spiralnya itu ya untuk? Enggak, maksudnya teknologi di dalamnya. Kalau Holley cuma satu aja. Jadi kalau jual produk, nih lo mau pakai race, mau pakai jalanan ya ini aja udah. Tapi harganya memang mahal. Jadi kalau merek lain ada yang mungkin ada yang lebih murah, tapi ini buat jalanan ya, nggak bisa buat race gitu. Oke. Nah Mas, sekarang kan banyak kasus di Indonesia nih, bukan mengenai dia nih, tapi keagenan itu kayaknya bisa diterobos oleh apa namanya ya, pedagang-pedagang lepasan gitu. Jadi misalnya mungkin nggak sekarang ini, misalnya saya nih ngontak Swedia Online, suka mau beli, itu bisa nggak Mas begitu? Alhamdulillah nggak bisa tuh Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi memang si Swedia ini dia punya orang Eropa yang punya komitmennya tinggi lah. Komitmennya sangat tinggi dan etikanya juga bagus. Dia nunjuk kita sebagai distributor dan 100% dia percayakan ke kita. Jadi siapapun yang ngirim email ke mereka pasti di forward ke kita. Akan disuruh hubungi kita. Ya, itu yang terjadi. Memang kalau di sekarang ini di dunia spare part aftermarket lah, banyak yang udah pegang brandnya, tapi pedagang lain bisa masukin barangnya, gitu kan. Itu kan sebenarnya bagaimana prinsipalnya aja, mau serius apa enggak gitu. Kalau nggak serius ya susah. Sedangkan kita kan invest nanti untuk marketingnya, apa gimana, after salesnya. Kalau dia buka begitu kan nanti ya dia menikmati keuntungannya, tapi yang biayanya ya itulah gitu. Tapi ini alhamdulillah Swedia ini cukup punya komitmen dan etikanya bagus gitu Mas. Setelah jadi manajer kemudian malah bermain apa namanya spare part seperti ini, sekarang jadi regulator nih. Itu belum lama ini kan jadi Mas Edi ditunjuk sebagai deputi roda 2 ya, pengurus pusat IMI. Itu sebenarnya gimana tuh Mas caranya? Apakah sebelumnya Mas Edi memang aktif di PPIMI Mas? Saya belum pernah aktif di PPIMI secara organisasi ini baru kali inilah. Itu juga permintaan dari Pak Sekjen, dari Ahmad Saroni. Dia juga kan, waduh kayaknya perlu gua nih buat bantuan lo katanya di roda 2. Cuma saya bilang Pak Rodi kalau didukung sih saya oke aja gitu, tapi kalau ditinggal begitu saya juga nggak mau gitu kan. Selama ini kan IMI yang kita kritik, kita protes gitu. Sekarang kita duduk di dalam, itu aja masalahnya Mas. Itu ternyata emang ya begitu duduk ya banyak masalah ternyata. Ya banyak masalah. Misalnya apa ya Mas ya? Regulasi balap? Regulasi terutama kalau saya memperhatikan safety-nya aja sih. Safety-nya aja tuh kalau kita jalanin aturan safety itu, hampir semua sirkuit kita kan nggak bisa balapan. Ya, nah gimana caranya, sedangkan ini kan udah puluhan tahun, negosiasi dengan promotor, dengan IMI lokal, gimana mengurangi lah resiko untuk si pembalapnya. Walaupun kenyataannya promotor kalau udah ngeluarin biaya kan nggak mau biasanya tuh Mas. Ya, betul. Tapi begitu ada kejadian baru masalah. Ya. Itu aja sih. Jadi memang sejarahnya ya saya diajak Pak Ahmad Saroni sebagai sekjen. Nah, gitu ya. Agenda pertama ketika sudah masuk sebagai pengurus pusat gitu, Mas yang tadi Mas bilang soal safety, soal regulasi ini, Mas Edi juga sepertinya menjadi inisiator untuk menggalakkan lagi ke Jurnas Road Race ya Mas? Ya setelah almarhum Pak BG, dia kan ya ya Pak BG kan panutan kita lah. Dia juga promotor Indoprix, terus IRS. Setelah dia meninggal kan terakhir 2017 kalau nggak salah, apa 2016. Itu balap sport ini udah nggak ada lagi kan IRS-nya di Sentul. Udah nggak ada. Kebetulan
di 2022 itu saya jadi advisor di sirkuit Mandalika. Oke. Jadi saya diminta jadi advisor, jadi dari situlah saya ngeluarin ide-ide gimana kalau balapan sport ini kita mulai, karena memang proses menciptakan seorang pembalap yang unggul ya harus dari sirkuit permanen gitu Mas. Nggak bisa hanya sirkuit pasar senggol ya. Mungkin nyari talentnya iya. Oke. Nyari talentnya, nyari apa prestasi awalnya mungkin iya. Tapi kalau udah mau menjenjang ke kelas yang internasional atau ke dunia, ya udah harus main sirkuit permanen. Harus permanen. Iya, nggak ada cara lain. Jadi itulah karena saya juga memang dari dulu suka bina anak-anak kan. Jadi akhirnya udahlah kita jalan aja. Perkara balik modal apa enggak kita cobalah gitu kan. Itu yang kemarin tahun kemarin bikin berapa seri itu Mas? Tahun lalu 3 seri. Pertama jadi ada di supporting race-nya World Superbike. Oh iya. Jadi saya minta Dorna minta 1 kelas buat supporting race, dia kasih walaupun bayar juga. Tetap bayar juga. Ya, tetap bayar juga untuk apa liput televisinya kan. Oke. Ya lo. Mahal Mas? 200 jutaan lah Mas. Ya itu aja. Jadi memang tapi seri kedua ketiga itu udah sendiri. Karena tidak ada Superbike. Tidak Superbike ya mulai ke Jurnas lah 150 spot, 250 sama yang 600. Memang pesertanya tahun lalu cuma nggak sampai 50 lah, paling 40-an lah Mas. 40-an. Ya nggak banyak ya. Itu termasuk yang pembinaan yang mini GP itu. Mini GP hubungannya apa sih Mas sebenarnya? Mini GP itu programnya FIM. FIM ya? FIM FIM itu kan induknya IMI. Ya. Dia kerjasama dengan Dorna dan merek motor Ovale. Dia program untuk pemilihan pembalap-pembalap yang di bawah mulai 10 tahun sampai 12 ya. Tapi ada 3 negara Mas katanya yang beda aturannya dengan yang lain-lain itu gimana Mas? Memang ini diprogramkan untuk federasi. Oh, oke. Federasi yang mengelola event ini gitu. Cuma memang kita dulu almarhum Yudi dia mengambil, jadi ibaratnya ada pihak swasta lah, bukan di pihak PPIMI, mereka yang mengelola sendiri. Okay. Jadi mereka harus bekerja sama dengan federasi. Oh, jadi harusnya menginduk ke sana juga ya? Tetap ya si promotor ini harus berinduk kepada federasi. Selama patuh sama aturannya pasti ya nggak ada masalah. Cuma yang sekarang terjadi di Cina, di India, dispute antara si pemegang mereknya dengan federasinya. Oh. Ya biasalah itu Mas. Suka duka orang bisnis kan biasa. Gitu aja. Nah lalu tadi Mas Edi bisa menjadi advisor di sirkuit Mandalika itu apakah karena apa namanya? Karena jabatan Mas Edi di PPIMI atau itu karena personal aja Mas? Sejak ada perubahan pengurus direksi yang baru, yang baru, mereka lebih terbuka lah gimana sih untuk ngembangin sirkuit, terutama kalau mau roda 4 dia belum bisa karena belum ada homologasi yang ini. Kalau motor kan dia udah MotoGP, jadi harusnya lebih mudah. Dari situlah saya diskusi dengan Pak Prihandi di rutnya MGPA, gimana cara ngelola sirkuit biar bisa ada manfaatnya buat pembalap-pembalap Indonesia. Maka di situ, ayolah kita kerjasama deh, gitu. Gitu ya. Iya, jadi. Yang tahun ini berarti sudah mulai berapa seri? 5 seri lah. Tahun ini 5 seri, 5 seri. Makanya Mas Andi juga, lu tahun lalu 3 seri rugi, tahun ini bikin 5, nggak apa-apa. Pasti suatu saat pabrikan juga sadar kok bahwa memang ini perlu. Dan itu terbukti waktu seri 1 MRS, berikutnya mereka balap di Thailand. Pembalap kita prestasinya luar biasa. Ya, jadi memang efek sirkuit Mandalika tuh punya plusnya banyak banget dari yang selama ini kita nggak punya kan di Indonesia high speed corner. High speed corner nggak ada ya? Nggak ada. Sudah bisa Mas ya? Sebetulnya kan sifatnya stop and go.
stop and go. Kalau di Mandalika tinggal tangan sama nyalinya aja udah. Udah ya. Kadang tangannya mau tapi ininya nggak mau juga nggak bisa. Jadi gitu. Jadi memang tuh sirkuit bagus kok untuk pengembangan skill pembalapnya. Nah nanti untuk sponsor-sponsor nanti rugi lagi mas, nanti nombor lagi mas tahun ini mas. Insya Allah sih saya yakin. Bahkan tahun ini saya invest di TV sistemnya. Saya udah punya TV sistem di sana. Jadi untuk live-nya saya udah punya alatnya semua. Luar biasa ini. Ya seri 1 kemarin sih udah live, udah memang perlu waktu untuk skill si kameramen. Tapi udah cukup lah untuk bisa ditonton untuk belajar sebagai tontonan. Syutingan MotoGP mestinya Iya. ya. Tapi kendala aja kalau live di sana itu biayanya sangat tinggi. Karena kan kita harus bawa teknisi, barang, kamera aja 12, kameramen 12 kalau di Jakarta, tiket pesawatnya, hotelnya. Jadi itu yang saya juga harus berpikir gimana untuk mereduce cost-nya itu mas gitu. Tapi kalau nggak ada live, Mandalika susah. Kurang jualannya kita nggak ada sponsor, ngapain di sana nonton nggak ada. Tapi itu berkahnya mas, walaupun ya nggak murah, sponsornya makin rame. Makin kebuka karena ada liputan segala macam yang. Ya, yang live-nya. Cuma ya, yang masih saya tunggulah janjinya ini kan banyak sponsor perusahaan kita yang sponsorin ke MotoGP nih. Iya. Ke MotoGP, nggak ada hadirnya di Mandalika nih kan gitu. Sekarang ya, dia tagline-nya mendunia, tapi yang ngebina, yang ini kan yang penting nih, ngebina anak-anak ini gitu. Malah justru itu sebenarnya yang penting ya? Iyalah. Sekarang kita udah mendunia sponsorin pembalap asing, ya pasti kan judulnya akhirnya bisnis juga jualan kan gitu loh. Sekarang dia lupa, kita juga cari uang kan di sini, harusnya juga dibelanjakan di sini lah. Ya. Ngebina lah sebagian, ini kan nggak ada mas. Kita cuma ngeliat, wah produknya di MotoGP, di Moto2. Nah barangkali dengan sistem TV yang diinstal Mas Edi ini kemungkinan bisa menjadi modal untuk ini ya Mas. Insya Allah harapannya sih begitulah, harapannya gitu. Nah lalu kalau yang soal kejurnas ini kok kemarin menurut beberapa temen tuh kok enggak imbang ya antara satu merek dan merek yang lain atau apa itu sebenarnya kisruhnya di mana sih mas sebenarnya? Sebenarnya sih bukan kisruh, itu kan kelebihan produk dari brand tertentu aja. Dia punya speknya lebih unggul dari brand lain gitu aja. Nah di Asia juga itu udah hampir 10 tahun nggak berubah kan. Baru tahun di 2023 ini yang mana lebih kompetitif lah ya. Sebelum-sebelumnya susah lah ngelawan si A lawan si B itu susah, ya kan. Tapi saya pegang kejurnas ini, walaupun dengan motor yang lama, saya buka regulasi yang baru, lebih kompetitif. Walaupun ini masih unggul, tapi nggak ketinggalan. Tapi Yamaha-nya masih yang R25 lama, bukan yang R3 ya, Mas ya. Itu regulasinya apa, Mas? Ya misalnya yang Yamaha boleh throttle bodinya lebih besar kayak gitu. Terus ya terutama emang camshaft kayak gitu ya. Camshaft kan free. Kalau Honda udah nggak bisa ada maksimum menurut orang-orang nih. Jadi Yamaha kita kasih boleh free. Ya supaya nanti agak berimbang ya. Kalau di MotoGP kan juga sebenarnya gitu ya. Sebenarnya gitu. Kalau misalnya belum kompetitif, dia akan diklasifikasikan gede, kemudian dapat privilege banyak gitu. Itu yang Grandstack jadi anak tiri mas ya? Ya jadi memang Grandstack itu pertama waktu saya duduk di PPMI kan saya ditugaskan di direktur untuk off-road. Oh iya. Makanya yang saya pelajari adalah Grandstack-nya besar, motocross-nya kecil. Ya. Sedangkan motocross ini punya jenjang ke dunia. Kalau Grandstack ini kan jenjangnya hanya ya balap hiburan di
daerah masing-masing. Daerah masing-masing. Makanya waktu itu ada promotor besar, saya matiin. Oh, malah dimatiin. Karena dia terlalu membesarkan grass track. Ya, sedangkan motocross-nya seadanya. Maka itu saya balik. Sekarang motocross saya suruh jalan sendiri, grass track silakan jalan sendiri. Jadi memang kesulitannya industrinya belum besar di motocross. Jadi sekarang ini besar karena hanya gara-gara para penghobi aja, pemilik tim. Oh, hobi pemilik tim ya? Pemilik tim yang rela bakar uang untuk bikin tim, menciptakan pembalap. Sekarang masalahnya timbul adalah siapa mau jadi promotor? Nah, gimana tuh Mas? Kayak gitu. Ya, tahun lalu saya masih ada satu orang, namanya Pak Haji Dudung. Dia bikin motocross, dia bikin grass track, masih komitmen jalan. Tahun ini saya udah deal sama seseorang gitu, untuk promotor Kejurnas motocross. Tapi di Januari tiba-tiba dia mundur. Dia anggota saya di IMI juga, saya angkat dia. Dia mundur, saya pusing sekarang nih. Saya pusing, tapi saya akan ketemu nih dengan pemilik-pemilik tim kayak Harimau atau Rizky. Ya, mereka juga, ayo dong, kita gimana jalan ini ya gitu. Nanti saya akan ketemu, saya akan ke Medan, saya akan ke Jawa. Kalau misalnya digabungin lagi duluan sementara nggak bisa lagi, jangan ya? Motocross grass track bisa, nggak apa-apa. Kalau yang penting tracknya harus bisa. Nggak boleh, grass track itu ada regulasinya, nggak boleh terlalu tinggi. Cuma kontrol speednya aja lah. Kalau dulu kan grass track itu motor KTM yang dia beli baru, sasisnya dia ambil, mesinnya mesin kecil itu kan, yang jadi akhirnya motocrossnya mati. Ya namanya perjuangan Mas, perlu waktu sih teman-teman. Insya Allah sih dia pemilik tim ini mau gimana kita cari solusinya lah. Masih semangat sih. Kalau road race sudah oke lah ya. Road race mah tidur aja jalan sendiri lah ibaratnya. Industrinya udah besar. Satu ya, ngobrol dengan Mas Edi. Ya kira-kira begitu, Eka ada yang ditanyakan lagi? Oh, ini aja, Haji. Mau nanya tentang kira-kira kalau opini Pak Haji, pembalap Indonesia kapan bisa bersaing dengan pembalap Eropa? Nah, karena udah beberapa pembalap Indonesia kan udah mencoba World GP, tapi hasilnya kan masih kurang gitu tadi. Pak Haji gimana nih? Ya. Jadi gini, memang saya udah diskusikan ini, maksudnya menginformasikan lah. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh tim Malaysia ini. Kita nggak ada salahnya nyontoh ya kalau bilang benar kan. Jadi mereka itu di Eropa tidak mengikuti yang namanya FIM World Junior GP. Ya. Oh, dia nggak ikut itu ya? Dia ikutin adalah European Junior GP. Bedanya memang drastis. Gini, FIM yang World Junior ini pesertanya yang bekas Moto2, Moto3 yang nggak kepake balap di kelas ini. Dia kan juga masih nyari karir untuk masuk ke Moto2 dunianya lagi kan. Jadi pembalap kita yang baru dari sini ngelawan mereka. Berat Pak. Berat Pak. Ya akhirnya sama juga, ekor juga kan. Gitu loh. Maka saya udah bilang mereka ikut yang FIM European Junior. Itu umur-umurnya nggak terlalu jauh, ya kan? Skillnya juga mungkin plus minus lah, nggak jauh-jauh banget. Tapi di situ kalau dia fight terus belajar kan, dibanding ikut yang levelnya lebih tinggi, kalau dibuntut apa yang mau dipelajarin? Kejauhan juga nanti. Iya, nah kita bisa lihat nanti setahun 2 tahun ini si pembalap Malaysia ini, gitu ya. Dengan kita yang biaya besar langsung ke FIM World Juniornya, ya. Itu kenapa beda itu Mas? Jadi yang Moto2, Moto3 yang gagal balik lagi ke sini. Berat ya, kita berat. Kita baru mulai di sini, ya kan? Tapi secara FIM nggak apa-apa ya. Kita bebas, itu kan tergantung rekening bank aja itu sih. Tapi maksudnya
kalau dia benar, pembalap itu kan fight dengan levelnya lah, nggak terlalu jauh. Tapi akhirnya kan dia nambah ilmu. Kalau di balap yang level ini, level World Junior ini, umurnya juga jauh. Moto3, pembalap Moto3 umurnya udah 24, 25. Sedangkan kita kirim sini pembalap 17, 16. Tetap beda ya. Jauh bedanya gitu loh. Salah asuh ya Pak? Salah asuh. Bukan salah asuh sih. Ya duit ada ya, ngapain ikut yang murahan kan gitu. Tapi kalau secara pembinaan menurut saya yang FIM ini, dia udah nyaranin saya dulu si orang FIM-nya. Ini kalau mau. Jadi semua pembalap-pembalap yang sekarang di FIM Junior atau di Moto3 ya bekas dari sini dulu gitu. Karena fight-nya sekelas dia gitu. Dan sirkuitnya sama di sirkuit yang MotoGP. Iya, karena European juga itu aja. Iya, iya. Mas, kalau yang di FIM, Mas itu juga sibuk di sana? Kalau sibuk sih enggak, cuma kan tahun ini di rapatnya FIM saya disetujui sebagai anggota di CCR-nya dia. Apa tuh, Mas? CCR itu closed circuit racing-nya dia. Jadi jumlahnya hanya di dunia itu mungkin 20 atau 25 orang. Jadi ada CCR ini untuk road race, ada juga yang motocross. Motocross itu dulu Pak Farid pernah di sana. Iya. Kalau di road race ini dulu Pak Bambang Gunardi. Almarhum ya. Almarhum. Ya, keterlibatan saya di FIM itu mulai sejak di World Superbike yang di Mandalika dulu pertama, yang setahun yang lalu ya? enggak, 2021. Eka tuh tahu tuh. 2021. 2 tahun lalu berarti ya? 3 tahun lalu lah. Udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun? Iya, udah 3 tahun. Dimana waktu itu kan kita dilarang lah untuk melaksanakan balap karena marsalnya yang tidak siap, COC-nya nggak siap. Akhirnya kita harus mendatangkan COC dan kru apa segala marshal leadernya dari sirkuit Sepang kan. Sampai 20 orang, sampai 25 orang. Baru akhirnya balap itu dilaksanakan. Nah, saat itu saya belum terlibat, cuma pas saat kejadian kita dilarang, saya lagi touring lagi di Danau Toba. Touring malah. Malah touring coba. Nah, terus. Karena saya nggak dilibatin, saya touring dong. Saya touring. Baru 2 hari touring, Ada kabar itu? Kabar itu Pak Ketum udah nelfon, lu mesti ke sana katanya. Nah, udah, motor saya tinggal di Balige itu, di pinggir danau di hotel. Saya terbang ke Jakarta langsung ke Mandalika. Saat itu cuma kan jadi pengamat dulu lah. Ini apa sih sampai bisa kayak begini? Apa sih kekurangannya? Ya setelah saya pelajari ya memang kitanya nggak belum siap lah. Kita kan udah lama nggak ada MotoGP atau kelas-kelas dunia kayak gini kan. Dulu lagi direksinya di Mandalika juga nggak paham balap, tapi merasa juga ngerti balap. Kalau memang ngerti kan nggak di stop gitu kan. Gitu akhirnya seri berikutnya baru saya terjun langsung. Ya kan? Terjun langsung, saya ambil license-nya. Namanya super license kan, itu super license ya, bisa untuk MotoGP atau World Superbike. Itu pelatihan juga di sana, Mas? Ya itu kan tes aja, tes aja. Terus proyek berantem saya pertama dengan Dorna dengan FIM tuh di World Superbike yang kedua. Berantemnya gimana tuh, Mas? Jadi dari World Superbike pertama sampai MotoGP pertama itu masih orang Malaysia semua kan, COC-nya, marsalnya, leadernya masih semua sama. Pada saat 2022 World Superbike kan ada lagi. Saya bilang ke mereka, saya nggak mau. Saya punya udah orang saya. Plus saya minta 1 orang. Saya punya teman namanya Mengheng, orang Malaysia, Mengheng kan. COC-nya dia. Sisanya orang saya, ya kan. Itu Dorna, FIM, MGPA yang promotornya kita sirkuit Mandalika sama IMI saya. Kan IMI punya kuasa. Iya betul. Ya kan? Jadi si Dorna FIM nggak mau, kalau nggak ada lu nggak balap. Ya kan? Tapi saya bilang, kalau lu nggak mau balap, nggak apa-apa. Gue juga nggak bakal ngeluarin surat balap. Itu tarik ulur kenceng banget. Iya. Tapi kan karena saya pemain
udah yakin kita bisa kok gitu kan. Cuma yang satu COC-nya oke lah, harus dari si Meng Heng teman saya orang Malaysia, satu orang aja dia untuk meyakinkan bahwa balapan akan berjalan lancar, selamat semua gitu. Setelah setengah jam si pemilik atau di rootnya Andi Priandi udah, Haji kalau balap dibatalin gue gimana nih gitu kan. Ini udah nggak lama, saya langsung diri, saya salamin aja udah, oke ya, jalan. Dia udah nggak bisa ngomong apa, ya kan? Kalau IMI nggak ngasih juga nggak bisa balap, ya kan? Akhirnya mulai dari situ, sekarang semua udah Sudah terbukti bisa. Nah, tapi PR saya berikutnya, siapa nih yang mau gantiin saya? Kan saya kan bukan kerjaannya di situ gitu loh. Oh, oke. Itulah saya punya sekarang ada namanya Doni, dia juga udah punya super license, ya kan. Kalau ada balap Asia, saya kirim dia untuk belajar kan. Saya satu lagi saya juga punya nih sekarang Dika. Iya. Dia orang Mandalika. Nah, Dorna sama Vim karena dia anak muda dan ini masih energik lah. Iya, betul. Udah minta ini aja deh gitu, biar Doni jadi supervisornya aja, tapi kalau COC kan penting tuh, saya pimpinan lombanya kan, dia minta ini ya udah silakan aja, dua-duanya sekarang udah siap, kita udah punya 2, jadi Masih kurang berarti ya, mestinya. idealnya kan setiap daerah punya kan mimpin lomba balap nih, kalau semuanya nggak berkompeten Repot kan kualitas balap. akhirnya protes-protes yang banyak kan gitu Mas. Berarti nanti Mas Edi akan memberi pelatihan ke anak-anak baru yang minat ke situ. Iya, saya terbuka lah Mas kalau ada yang mau gitu. Cuma kendala gini, pernah satu saat anak-anak ini Indonesia 40 orang. Tes itu kan kalau film bayar 250 euro. Lu tes, semua gue bayarin, Iya. ya. Yang lulus, gue kasih reward lah kan gitu kan. Ini semuanya orang yang mungkin Mas kenal lah, orang road race Indonesia, motocross, ngambil masalah teknikal dulu deh. Yang lolos Mas dari 40 cuma 3. 4. Ada Robert Chong, ada Leon, ada sekretaris saya orang di Mandalika, dia bukan orang teknik, anak mahasiswa. Ya kan? Sama ada Andre. Yang lain gak ada yang lulus. Karena apa? Bahasa. Ya betul, bahasa menjadi kunci utama ya, bahasa ya. Kunci banget itu Bang. Biar gue bilang, Jay, lu juara ikut MotoGP, kalau nggak bisa bahasa Inggris lu mau kemana juga sekarang? Sekarang mau nge-training orang, mau kirim, Jay lu bawa deh orang ke luar negeri misalnya gitu kan. Lu gimana mau jalan hidup? Bawa diri lu aja susah kan gitu. Dia bilang, lu belajar Jay gitu. Berarti tahapnya itu harus les bahasa Inggris dulu, baru pelatihannya itu Pak. Idealnya sih begitu. Ya cuma kan kalau udah tua biasa udah males ya. Udah keras kepala. Iya, iya. Itu yang terjadi di IBC. Tapi ya pelan-pelan lah ya, di motocross juga udah ada yang saya jadi dapat license COC kayak gitu-gitu. Itu menjadi tanggung jawabnya Mas Ed sebagai deputinya ya. Iya, iya. Kalau nggak ada ya setiap balap kirim orang luar negeri. Konyol kan, balapnya paling gede di kita gitu. Itu sih Mas concern saya. Ya ke depan lah mudah-mudahan. Nah begitu kawan-kawan, begitu guys, gitu ya. Intinya ada satu peningkatan yang luar biasa nanti yang diharapkan akan menjadi contoh anak generasi baru penerusnya Mas Edi. Kira-kira begitu duluan, sampai jumpa di cerita berikutnya. Kita ucapkan salam dulu dengan Mas Edi. Mas, matur nuwun Mas. Sama-sama Mas. Kita gas dulu Mas ya. Gas terus pokoknya. Terus.